Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Layamina. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga pada sehat selalu ya. Di episode kali ini saya bakalan nyeritain alur cerita dari film yang berjudul Hide and Seek Kane and Common. Film ini bergenre thriller misteri yang rilis pada tahun 2013. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang hidup di sebuah apartemen mewah yang selalu mendapat teror dari orang misterius yang berpakaian serba hitam, berhelm, dan selalu membawa payung hitam. Penasaran seperti apa ceritanya? Langsung aja kita bahas alur filmnya. Awal cerita dilihatkan seorang perempuan yang baru saja pulang kerja pada malam hari. Di tengah jalan, perempuan itu diganggu oleh sekelompok laki-laki yang terlihat sedang mabuk. Tetapi perempuan itu tipe perempuan yang temperamental, jadi dia tidak mudah diganggu. Perempuan itu pun melanjutkan perjalanannya. Saat dia mau naik lift, ada seseorang yang misterius, berpakaian sangat tertutup, mengenakan helm pula. Dan tentu saja orang tersebut sangat aneh dan mencurigakan. Saat perempuan itu sudah sampai di apartemennya, dia menemukan sebuah baju orang lain di meja kamarnya. Perempuan itu langsung menuju ke apartemen sebelah yang ditinggali oleh orang misterius tadi. Dan perempuan itu marah-marah di depan pintu orang misterius itu sambil mengancam. Karena perempuan itu tahu orang tersebut yang diam-diam sudah masuk ke apartemennya. Saat dia kembali lagi ke apartemennya, pintu apartemen perempuan tersebut ada yang mengetuk. Saat perempuan itu mengecek, dia tidak melihat siapa-siapa di luar dan dia malah bertemu dengan anak kecil yang sebelah matanya ditutup. Perempuan itu pun kembali lagi ke apartemennya dan dia mengecek rekaman kamera yang ada di depan komputernya. Saat dia mengecek, betapa kagetnya perempuan itu kalau orang misterius berhelm tadi sudah berada di dalam apartemennya, dan tiba-tiba orang misterius tersebut langsung memukul si perempuan tersebut dan membunuhnya. Di sini diperlihatkan pemeran utamanya yang bernama Sung-woo sedang bermain bersama istri dan kedua anaknya. Scene berpindah saat Sung-woo sedang bersih-bersih di kafe miliknya. Dia melihat seorang gembel di depan kafenya, dan saat Sung-woo sedang berada di toilet, gembel itu masuk ke toilet tersebut dan mengotori dalam toilet itu. Ternyata Sung-woo ini mengidap OCD, alias dia tidak tahan jika melihat sesuatu yang kotor dan berantakan. Singkat cerita, Sung-woo mendapatkan sebuah telepon dan orang yang berbicara di dalam telepon tersebut menanyakan tentang Sung-chu kepada Sung-woo, dan ternyata Sung-chu ini adalah kakaknya Sung-woo yang menghilang. Singkat cerita, Sung-woo bersama keluarganya ziarah ke makam kedua orang tua Sung-woo yang sudah meninggal. Lalu di sana Sung-woo juga bertanya kepada seseorang yang ada di makam itu. Dia bertanya apakah Sung-chu suka datang ke sana atau tidak, dan orang itu bilang kalau Sung-chu sudah lama pergi dari apartemen lamanya, dan orang itu memberi alamat Sung-chu kepada Sung-woo. Sung-woo dan keluarganya pun pergi menuju apartemen tempat tinggal Sung-chu. Saat sudah sampai, Sung-woo pergi sendiri untuk memeriksanya ke atas, sedangkan istri dan anaknya menunggu di bawah. Saat istri dan anak-anaknya sedang menunggu, kedua anak Sung-woo meminta izin kepada ibunya untuk bermain keluar sebentar. Lalu mereka berdua pun bermain keluar. Saat ibunya sedang menelpon, dia membuka kaca jendela mobilnya. Di seberang dia melihat ada laki-laki
yang sedang memperhatikannya, dan kaca mobilnya pun ditutup kembali. Ketika istri Sungwo melihat ke tempat anak-anaknya bermain tadi, dia kaget kalau anak-anaknya tidak ada di sana. Dia pun mencari anak-anaknya. Saat dia kembali lagi ke posisi dia di mobil tadi, dia kaget kalau anak-anaknya berada di dalam mobil yang terkunci bersama laki-laki aneh yang memperhatikannya tadi. Kemudian ada ibu-ibu yang membantu istri Sungwo untuk mengusir laki-laki aneh itu dari mobil. Dan akhirnya laki-laki itu pun keluar. Kemudian Sungwo kembali. Sungwo dan keluarganya diajak ke apartemen ibu-ibu yang tadi menolong istrinya ke apartemennya. Setelah Sungwo berterima kasih. Setelah selesai basa-basi, Sungwo bertanya kepada ibu-ibu itu tentang kakaknya, yaitu Sungcu, yang berada di apartemen itu juga. Tiba-tiba ibu-ibu itu kaget mendengar nama Sungcu, lalu Sungwo dan keluarganya diusir dari sana. Sungwo pun merasa aneh dan merasa ada yang tidak beres dengan apa yang sebenarnya diperbuat oleh kakaknya selama ini. Dan Sungwo juga mencurigai tanda-tanda yang ada di setiap pintu apartemen itu. Sungwo pun ingin menyelidikinya sendiri lebih jauh dan menyuruh istri dan anak-anaknya untuk pulang duluan. Saat Sungwo sedang cuci tangan di apartemen kakaknya, tiba-tiba ada yang mengambil dompet dan HP-nya Sungwo. Sungwo pun kemudian menyelidiki belakang apartemen. Di sana dia melihat pintu yang menuju ke apartemen sebelah. Di sisi lain, istri Sungwo yang baru pulang, tiba-tiba dia melihat orang misterius yang memakai helm dan membawa payung hitam mengikuti mereka. Istri Sungwo pun bersikap waspada karena orang tersebut selalu memperhatikannya. Singkat cerita, istri Sungwo mendapatkan sebuah paket. Saat istri Sungwo mengambil paket tersebut, Sungwo menelpon kepada istrinya untuk hati-hati, menjaga anaknya dan jangan keluar dari apartemen. Lalu istri Sungwo melihat isi paket yang kosong. Tiba-tiba anak-anaknya menelpon kalau ada yang mau masuk ke apartemennya. Istri Sungwo pun menyuruh anak-anaknya ditelepon untuk jangan membuka pintu sebelum dia kembali. Saat ibunya sudah kembali, mereka dikejutkan dengan penyerangan orang berhelm yang semula memperhatikannya. Tapi mereka selamat karena tetangganya keluar mendengar jeritan anak-anaknya. Sungwo pun kembali ke apartemennya dan kaget kalau sudah ada polisi di sana yang sedang menyelidiki kejadian penyerangan orang berhelm tadi. Sungwo ini memiliki masa lalu yang membuatnya terpuruk akan ketakutan yang luar biasa, depresi berat, selalu berhalusinasi, hingga membuat hidupnya tidak tenang, sehingga dia harus minum obat psikiatrik untuk menenangkan diri. Singkat cerita, saat Sungwo mau masuk ke apartemennya, dia kaget kalau di samping pintunya ada tanda-tanda yang dulu pernah dia lihat di apartemen kakaknya. Sungwo pun melihat ke semua pintu apartemen dan semuanya juga ada tanda-tanda itu. Pas malam hari saat semuanya sedang istirahat, tiba-tiba penyakit Sungwo kambuh dan Sungwo menghancurkan rak yang ada di kamarnya. Istrinya pun sudah tidak tahan lagi dan ingin pergi bersama anak-anaknya kembali ke Amerika. Keesokan harinya, Sungwo kembali lagi ke apartemen kumuh kakaknya untuk menyelidikinya lagi. Di sana dia melihat orang misterius yang berhelm sedang berjalan. Orang misterius itu menyadari kehadiran Sungwo, lalu dia lari dan dikejar oleh Sungwo. Sungwo pun tiba-tiba diserang oleh laki-laki berambut Dora. Sungwo pun tidak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Saat Sungwo sedang memukul laki-laki tersebut tiba-tiba bertanya tentang Yun He. Dan
Dan ternyata Yunhee ini adalah pacarnya laki-laki berambut dorat tersebut. Sungwo pun berhenti memukulnya dan mereka berdua masuk ke apartemen dan mengobrol. Saat Sungwo dan laki-laki itu sedang mengobrol, Sungwo melihat orang berhelm tadi di luar jendela. Saat Sungwo memeriksa, dia dikejutkan dengan mayat yang dibungkus dengan lakban di dalam lemari. Sedangkan laki-laki tadi ditusuk dari belakang oleh orang berhelm itu. Sungwo pun bertarung di sana dengan orang berhelm tersebut. Karena Sungwo sudah tidak kuat melawan, karena kakinya ditusuk pisau oleh orang berhelm tersebut, dia pun masuk ke apartemen ibu-ibu yang menolong istrinya waktu itu. Saat Sungwo sedang berada di dalam apartemen bersama anak si ibu-ibu itu, dia melihat HP-nya dan banyak lagi barang-barang orang lain di kamar anak-anak si ibu-ibu itu. Dan dia juga menemukan mayat kakaknya yang dibaluti dengan lakban juga di dalam lemari. Orang berhelm itu kembali dan langsung memukul Sungwo dan mengambil barang-barangnya termasuk ATM. Ternyata selama ini orang berhelm itu adalah ibu-ibu psikopat, ibunya anak yang matanya ditutup sebelah itu. Modus dia membunuh adalah untuk mengambil atau meninggali tempat tinggal orang-orang yang dia bunuh, karena sebenarnya dia hanyalah gelandangan. Dan kali ini dia mengincar apartemen mewah yang ditinggali Sungwo, hingga keluarganya diteror oleh dia dan mau membunuh Sungwo dan juga keluarganya. Sungwo yang sudah sadar dari pingsannya segera bergegas menuju apartemennya yang terlihat kesakitan, tapi dia harus tetap kuat untuk menyelamatkan keluarganya. Keluarganya pun terus dikejar-kejar oleh ibu-ibu psikopat itu untuk dibunuh. Anak-anaknya kaget melihat ibunya yang pingsan karena dipukul oleh ibu-ibu psikopat itu. Sungwo pun datang dan mencoba melawan ibu-ibu itu. Sungwo pun bernegosiasi kepada ibu-ibu itu untuk berhenti mengganggu keluarganya dan membiarkan Sungwo dan keluarganya pergi dari sana dengan selamat. Kalau tidak, dia akan membakar tempat itu. Saat mereka sedang melakukan negosiasi, tiba-tiba polisi datang dan mengetok pintu. Ibu-ibu psikopat itu pun kaget dan langsung mencekik Sungwo. Saat ibu-ibu psikopat itu sedang lengah, Sungwo pun mengambil korek dan langsung membakar apartemennya. Ibu-ibu itu pun mencoba memadamkan api, tapi dia juga ikut terbakar dan meninggal. Singkat cerita, apartemen Sungwo itu ditinggali oleh keluarga baru, dan di dalam lemari ada anak ibu psikopat yang sedang bersembunyi, dan film pun tamat. Mungkin segitu aja video kali ini. Kalau kalian suka, seperti biasa silahkan tekan tombol like and share ke semua teman-teman sosial media kalian. Bantu support juga channel ini dengan menekan tombol subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau saya update video baru. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.